2022. Kalau sebelumnya kemarin map review yang 2021 warna hitam itu Venturer. Nah kali ini kita punya yang luxury punya. Buat teman-teman kalau misalnya kamu pengen lihat reviewnya dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk stay tune dulu dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe dari channel Elsa TV yang ada di bagian bawah sini. Oke, kita langsung aja review ya. Oke guys, kita mau langsung aja mulai review di bagian eksteriornya dulu. Nah, untuk yang pertama, Luxury ini di 2022 dia sudah di-upgrade full body kit. Jadi bagian depan, samping kiri kanan, dan sampai ke belakang ini dia sudah di-upgrade. Lalu untuk di bagian grillnya, nah ini dia berbeda ya. Untuk tahun 2019, 18, nah ini dia sudah di-upgrade menjadi grill yang sudah baru. Tampilannya ini mirip-mirip seperti Venturer ya. Di bagian grill depannya ada logo Toyotanya di bagian tengah. Terus untuk di bagian lampunya juga ini dia sudah LED ya teman-teman. Ada DRL-nya juga sama. Untuk fog lamp-nya ini dia ada di bagian paling bawah. Nah yang seperti ini. Lampu fog lamp-nya juga ini sama ya, standar sih bulat. Cuman dia ada tambahan-tambahan di bagian plastik sampingnya. Nah untuk di bagian bumpernya juga ini sudah bumper yang terbaru ya teman-teman. Ini opsional sih, tambahan lagi ya guys untuk lampu di bagian bawahnya. Oke, kita mau langsung lanjut untuk di bagian sampingnya. Untuk di bagian sampingnya, di sini kita mau lihat untuk bannya, dia menggunakan mereknya Bridgestone. Ukurannya ini ada di 205/65, ringnya di 16. Untuk velgnya ini dia sudah two tone ya, jadi ada warna yang silvernya plus ada warna grey matte-nya di bagian sampingnya. Untuk ground clearance-nya kalau misalnya kita cek, untuk Toyota Innova ini masih cukup nyaman dan masih cukup jauh ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Toyota Innova itu dari 2009, 8 yang barong sampai tahun muda sekarang pun dia punya ground clearance-nya tetap aman ya. Untuk perbedaan yang lainnya juga, kalau Venturer kemarin review, ini kalau bisa kita unlock atau lock, dia spionnya otomatis retract. Jadi bedanya di situ. Kalau ini teman-teman mesti atur dulu di bagian interiornya. Lalu untuk di bagian sampingnya dia punya talang air sampai ke bagian belakang. Untuk tampilannya sih tidak ada yang berubah ya guys untuk bodi dari si Toyota Innova. Hanya perbedaan di grill depan, bumpernya, lampunya juga sudah berbeda. Oke, kita mau next review di bagian belakangnya ya. Oke, kita lanjut di bagian belakangnya. Untuk stop lamp-nya si Innova dia juga sudah LED dan tampilannya dia juga sudah yang baru ya. Ada emblem Kijang 2.0V di sebelah kiri mel, dan ada satu lagi yaitu Innova Luxury. Jadi ini dia dikasih informasi yang cukup tegas ya di bagian emblem belakangnya. Dan gak lupa juga ini dia punya kamera mundur yang ada di bagian bawah sini. Oke. Lalu untuk perbedaan kedua, ini Innova 2.0V Luxury dia juga kuncinya masih colok ya, jadi belum yang start stop engine seperti yang Venturer 2021 kemarin. Oke, kita langsung next aja. Nah, untuk lihat di bagian bagasinya, kalau Toyota Innova itu kurang lebih tampilan secara keseluruhannya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk di bagian bagasinya pun normal, tidak ada perubahan. Terus ini dia juga ada P3K-nya, lalu ada jari-jarinya.
Headrest ketiganya pun juga masih komplit, dan ban serepnya dia ada di bagian paling bawah sini yang tertutup cover ya guys, ban serepnya. Oke. Untuk di bagian interiornya sebenarnya kurang lebih sama semua ya, jadi tidak banyak perubahan. Nanti kita akan lihat ada fitur apa aja yang ditambahin di Innova Roadster ini tahun 2022. Oke, kita langsung aja review interiornya. Oke guys, nah untuk Toyota Innova yang V-Luxury memang tadi sudah infokan kalau ini dia masih kunci colok ya, jadi dia belum start stop. Untuk dari Ventur kemarin, kita langsung buka aja. Nah suaranya juga udah kedengeran banget ya kalau ini bensin, jadi ini bukan diesel karena dia di 2000 cc. Oke, kita mau langsung next untuk review di bagian samping ini untuk spion. Nah seperti yang tadi Mel bilang ya, kalau misalnya di V ini dia masih diatur di bagian interior. Lalu untuk pengaturan lampunya sama di sebelah kanan ya, untuk lampu jauhnya juga bisa, untuk wipernya di sebelah kiri. Untuk setirnya ini dia benar-benar polos ya, jadi tidak ada tambahan seperti wooden panelnya, jadi ini benar-benar polos kulit saja. Ini ada kontrol setirnya untuk connect phone, voice over, terus juga ini untuk kita geser kanan kiri ya, mau lihat di voltnya, terus kita mau lihat ada settingannya, kilometernya ini bisa ya, bisa langsung di screenshot aja ya. Kilometernya ini berjalan di 3087 km ya, jadi ini kilometer asli, bukan diputar-putar gitu ya. Next untuk dashboardnya, ini juga dashboardnya plastik, ada tambahan wooden panelnya tapi sedikit di bagian dashboard yang ujung aja ya. Terus juga untuk di bagian tengahnya ini dia ada lampu hazardnya, terus ada jamnya di bagian sebelah kanan. Oke, terus untuk di bagian head unitnya ini dia juga sudah new model ya teman-teman, jadi dia sudah touchscreen, dan ini untuk head unitnya juga ini sudah yang besar ya, jadi enak banget untuk head unitnya. Kita coba ya ke bagian home. Nah untuk home-nya ini bisa banyak fitur, ada Bluetooth, bisa radio, voice over tuh ya, ada gambar USB, bisa kalian atur aja, M Toyota juga ada, senyaman teman-teman aja. Lalu ini pengaturan untuk AC-nya, temperaturnya di sebelah kanan, untuk fan-nya di sebelah kiri. Lalu di bagian bawah ini ada dua mode, ada eco mode dengan ada power mode. Nah kalau misal power mode ini berasa banget sih kalau misal kalian bawanya lebih enak. Kalau power mode lebih berasa kencang banget gitu ya. Ini Ion ini kurang lebih sih mirip-mirip kayak eco mode gitu ya guys, jadi kayaknya untuk supaya lebih bersih gitu lah. Oke, untuk di bagian bawah juga ada box lagi. Nah tempat charge-nya ini berbeda ya, dia bentukannya yang bulat, bukan tempat charge yang kotak yang ada di bagian TV tadi ya. Oke, terus next untuk di bagian transmisinya ini dia sudah otomatis, ini bukan wooden panel tapi ini warna hitam aja, jadi ini bukan aksen wooden panel. Ada cup holder satu buah, plus ada box kecil di bagian bawah sini. Next yang terakhir untuk dashboardnya ini dibagi menjadi dua, ada yang dashboard di bagian atas dan juga ada dashboard yang di bagian bawah. Oke, untuk dashboardnya biasanya ini buku servis, buku manual ya. Untuk buku servis manual biasanya sekarang digabung, nah jadi seperti buku servis, buku pedoman. Nah ini digabung sekarang ya teman-teman, jadi sudah tidak dipisah-pisah lagi menjadi dua buku, lebih efisiensi. Untuk di bagian tengahnya ini untuk lampu bacanya aja juga disertai dengan ambient lightnya warna biru ini. Untuk lampunya juga ini dia masih halogen. Sun visornya juga kita sudah punya lampu ya, jadi sun visornya sudah dilengkapi dengan lampu bacanya yang warnanya halogen juga. Oke teman-teman, sekarang kita mau langsung lanjut aja, mau review yang ada di bagian penumpangnya. Kita langsung lihat aja. Oke, sekarang sudah di bagian interiornya, kita mau langsung review untuk Toyota Innova V ini. Kalian bisa lihat secara keseluruhan ya, dia juga punya ambient lightnya di bagian samping kanan kirinya, lalu ada dua AC di bagian kanan kiri juga, dan di bagian tengahnya ini untuk pengaturan ambient lightnya. Kalau misalnya kalian tidak pengen, kalian bisa langsung matikan aja. Kalau misalnya kalian pengen nyalain, lah tinggal naikkan saja ambient lightnya. Dan ada ini untuk pengaturan fan-nya sampai ke bagian belakang. Nah jadi di bagian belakang juga kedapatan AC-nya ya. Untuk di bagian lampu tengahnya, nah ini dia ada di bagian sebelah sini, dan ini juga masih yang halogen. Oke, next untuk kursinya, nah ini dia masih yang bludru, jadi belum yang kulit untuk kursi.
kursinya. Lalu di bagian depannya ini ada meja dengan ada tulisannya maksimal 10 kilo ya, plus ada cup holder untuk bagian masing-masing. Oke, kita lipat kembali. Nah, untuk di bagian kursinya ini dia sudah tipenya dengan captain seat, jadi masing-masing kursi ya tidak berdempetan lagi seperti tipe G. Nah, untuk tapi bagian belakang ini kursinya masih yang gabung, jadi belum kursi yang terpisah seperti captain seat ya. Masing-masing juga armrest dia juga punya, jadi tidak perlu cari tempat untuk menaruh armrest lagi gitu ya. Jadi ini bisa untuk kita gunakan, kita tinggal naikkan aja. Dan untuk di bagian sebelah kiri Mel ini ada terdapat 2 buah cup holder ya, tapi hanya di kiri aja, di bagian kursi kanan tidak ada. Kalau misalnya kalian mau adjust maju mundur, ini masih bisa ya, maju dan mundur sesuai kenyamanan teman-teman aja. Untuk legroomnya di bagian kaki Mel ini nyaman ya, sudah pasti Innova itu nyaman sekali. Terus juga luas di bagian legroom. Untuk di bagian headroomnya juga masih tinggi dan masih nyaman juga. So far untuk Toyota Innova tidak pernah mengecewakan lah ya untuk kenyamanannya. Next, kita juga punya fitur entertain yang ada di bagian bawah sini. Nah, ini namanya kita ada TV tambahan di bagian tengah ya. Jadi teman-teman bisa naikkan atau turunkan kalau misalnya kalian tidak ingin pakai. Ini bisa connect ke micro SD ya, sama juga ada USB. Ini caranya tinggal kita buka dan kita colok aja untuk dari yang kita mau USB atau mau SD ya. Terus juga nih bisa mengatur volume. Dan di bagian bawahnya juga ini untuk tempat charge ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review Mel dari Toyota Innova 2.0 Luxury tahun 2022. Kilometernya ini antik banget di 3000 aja. Buat teman-teman yang penasaran, bisa langsung cek aja katalognya Autofam yang ada di bagian bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung kontak Mel aja di 01138 mobil yang kalian beli di Autofam kita jamin tidak bekas bensin, tidak bekas tabrak, dan kilometernya pasti asli. Bisa langsung kunjungin aja showroomnya Autofam yang ada di Mangga Square dan juga ada di Cibubur. Nanti alamat lengkapnya ada di bagian deskripsi bawah sini. Oke? Dan untuk harganya ini kita buka di kisaran 400 juta rupiah langsung aja. Untuk harga pastinya ke website atau kontak salesnya langsung ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dari channelnya Autofam TV. Thank you so much kalau misalnya kalian udah ngikutin video kali ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam review Toyota Innova 2.0 Luxury Automatic kali ini. Oke, sampai jumpa lagi di channelnya Autofam TV selanjutnya. Bye bye.